Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dia Maharani, Mahira Isnaini Hanum, Nur Alifah Isani, dan yang terakhir Selvi Ajeng Pangesti akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 4 pada kasus kedua. Kasus 2. Ada kasus guru seni budaya sedang merencanakan media pembelajaran untuk materi praktek menggambar poster di kelas 8 SMP. Lakukan analisis untuk mempertimbangkan pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya, analisis kelebihan dan kekurangan media yang dipilih, dan analisis pertimbangan prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dan berikan argumennya. Pertama, pemilihan media yang tepat dan argumennya. Media yang tepat digunakan untuk pembelajaran pada kasus berikut adalah PPT interaktif. Dengan menggunakan PPT interaktif dapat mengintegrasikan berbagai elemen seperti teks, gambar, audio, serta animasi sehingga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian oleh Jumahana dan Moron 2024 menunjukkan bahwa penggunaan media PPT interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Media ini dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek seperti desain visual dan interaktivitas untuk memastikan efektivitasnya. Dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, di dalam PPT interaktif terdapat berbagai macam media seperti media visual dan audiovisual. Contoh dari media visual yaitu poster dalam bentuk gambar atau slide digital. Media visual membantu siswa memahami komposisi elemen desain dan estetika visual dari contoh gambar yang ada. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual seperti video tutorial yang menampilkan langkah-langkah pembuatan poster. Selanjutnya, analisis pertimbangan prinsip dan prosedur dalam pemilihan media. Pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Misalnya, PPT interaktif dapat menunjukkan langkah-langkah menggambar poster mendukung pemahaman siswa secara visual. Kedua, kesesuaian dengan materi. Media pembelajaran harus relevan dengan materi yang diajarkan. PPT interaktif cocok untuk materi menggambar poster karena dapat menampilkan contoh visual, langkah-langkah desain, dan teknik menggambar. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakter siswa. Media pembelajaran harus sesuai dengan karakter siswa dalam belajar. PPT interaktif cocok digunakan karena dapat mengakomodasi gaya belajar visual, video atau gambar, dan kinestetik seperti interaksi langsung. Keempat, efektivitas dan efisiensi. Media pembelajaran harus dapat menyampaikan materi secara efektivitas dan efisien. PPT interaktif memungkinkan materi disajikan secara terstruktur dengan cepat, menghemat waktu pembelajaran. 5. Kemampuan guru. Guru harus dapat mengoperasikan media dengan baik. Untuk PowerPoint, guru perlu keterampilan dasar untuk membuat presentasi yang menarik dan interaktif agar efektif digunakan di kelas. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis kelebihan dan kelemahan media yang telah dipilih. Kelebihannya yang pertama yaitu PPT dapat diakses dalam berbagai macam perangkat. Jadi dapat digunakan dengan ataupun tidak adanya internet, dapat online maupun offline. Yang kedua yaitu guru dapat dengan mudah memodifikasi serta mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga yaitu PPT memiliki desain visual yang menarik seperti gambar, grafik, dan animasi yang dapat meningkatkan keinginan belajar siswa dan dapat membangun siswa memahami konsep yang lebih kompleks. Yang terakhir yaitu penggunaan yang mudah dan praktis. PPT cukup mudah digunakan oleh guru dan siswa tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan yang rumit. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, PPT itu yaitu keterbatasan akses teknologi. Hal ini dikarenakan tidak semua siswa mungkin memiliki akses ke perangkat yang mendukung penggunaan PPT secara optimal. Kemudian
Kesulitan dalam pembuatan juga dapat menjadikan kelemahan PPT yang interaktif karena dalam pembuatan PPT interaktif memerlukan pemahaman dasar mengenai penggunaan perangkat lunak baik untuk guru maupun siswa. Jika salah satu pihak tidak familiar dengan alat ini, maka proses pembelajaran bisa terhambat. Selanjutnya adalah lembar analisis media pembelajaran. Judul materinya yaitu menggambar ragam hias pada kelas 7 SMP dan jenis medianya yaitu video edukasi YouTube. Yang pertama, aspek yang diamati adalah kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Berikut adalah analisisnya. Media disusun dan disampaikan dengan jelas dan menarik untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, serta memudahkan siswa memahami konsep secara visual dan praktis. Aspek yang diamati kedua adalah kesesuaian media dengan materi pembelajaran atau urutan organisasi materi, kedalaman, dan keluasaannya. Uraiannya, untuk urutan organisasi materi disajikan secara urut dan sistematis, mulai dari pengenalan, penjelasan, serta contoh konkret yang memudahkan siswa dalam memahami topik. Juga, materi disampaikan dengan kedalaman yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Tidak cukup mendalam sehingga membingungkan, namun cukup untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Aspek yang diamati ketiga adalah kesesuaian media dengan karakteristik siswa atau budaya, sosial, minat atau motivasi belajar, kemampuan awal, perkembangan emosi, intelektual, dan juga fisik. Uraiannya yaitu pada aspek budaya dan status sosial, media telah disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan menghubungkan relevansi materi dengan kehidupan nyata dan keberagaman status sosial siswanya. Untuk aspek minat dan motivasi belajar, penggunaan elemen visual yang menarik dan relevan dengan materi serta penyampaian yang dinamis dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Untuk aspek kemampuan awal dan perkembangan emosi, intelektual, dan fisik, materi disesuaikan dengan tingkat kemampuan awal siswa, serta perkembangan emosi, intelektual, dan fisik untuk memberikan bahwa semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yang keempat, kesesuaian konten media dengan konsep teori berdasarkan topik teori. Isi konten relevan dengan topik materi bisa dipastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu, kesesuaian media dengan gaya belajar siswa. Media ini menggabungkan gaya belajar siswa seperti visual, auditori, dan kinestetik dengan menyajikan materi melalui kombinasi gambar, suara, dan teks, serta menyediakan kesempatan untuk interaksi dan praktik langsung. Yang keenam, saran-saran terkait media yang dianalisis. Yang pertama, mungkin bisa memberi materi tambahan yang lebih dalam untuk siswa yang ingin belajar lebih jauh. Bisa diletakkan di kolom deskripsi. Isinya seperti e-book atau G-Drive berisi modul. Lalu yang kedua, menambahkan lagi elemen yang interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang terakhir, refleksi dari hasil analisis. Jika Anda nanti menjadi guru, idealnya ketika guru mau mengembangkan media, harusnya bagaimana? Kurang lebih media seperti ini cukup efektif dalam proses pembelajaran. Mungkin nantinya akan dilakukan evaluasi berlanjut untuk menyesuaikan media dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan konteks sosial budaya mereka. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.